Kembali lagi di Impromptu Reaction Time. Di episode kali ini kita mau apa, Pan? Kita mau nge-reaction grup yang baru aja comeback. Itu ada NCT Dream dengan title tracknya adalah apa tadi, aku lupa judulnya. Beda. Bear It Up. Sebentar. Jadi ini comeback mereka yang keberapa ya? Kedua nggak sih NCTzen di tahun ini, NCT Dream? Aku lupa. Koreksi if I'm wrong. Udah sempat comeback tahun ini. Udah. Apa go back to the future atau back to future, aku lupa. Pokoknya itu pada fitur itu lagunya futuristik sekali. Gitu. Jadi kita akan langsung aja reaction NCT Dream, Bear It Up. Let's go. Wow. Mirip si Next. Karena sama-sama boxing ya. Boxing. Transition. Yeah, I already know how we beat it up. Drumming over the gun waiting on. I'm saying Charlie probably heat up. Wanna king, wanna play. Kembali dengan para talent bule. Betul. Saya suka banget. Ini tadi apa namanya, penggunaan font apa namanya, apa ya nama fontnya? Pre-chorus. Biasa sean. Set Jisung. Jisung. VFX-nya itu menunjukkan duit ya. Iya. Oh, ini bagian kayak gini nih tipikal lagu SM banget. Iya. Apa ini udahan tadi? Iya. Nah, ini part SM banget juga. Apa ya nama partnya? Ini yang bagian black background tadi gedung runtuh itu screen gak sih? Apa VFX ya? Ya, screen deh. Kayak kelihatan kayak screen tapi kayak mulus banget. Oke, congratulations NCT Dream dengan Bear It Up. Yep. Oke, kita mau bahas apa dulu? Musiknya apa visualnya dulu nih? Kayak musiknya dulu kali ya. Musiknya dulu boleh. Kalau Sebagai anak musik gimana nih Bapak nggak perlu Miknya? gitu juga sih. Musiknya ya ini ya apa namanya dominan di rap gitu, jadi emang arahnya lebih ke hip hop dan secara production ini elektronik banget gitu, dan Si rasa SM. si groove-nya ini dibangunnya sama si percussion-nya banget, tet si bassline sama si kick-nya gitu ya, dimana terus banyak apa namanya layering di percussion gitu, banyak lah gitu. Ini secara harmoni gitu nggak terlalu banyak layer harmoninya gitu, nggak banyak kayak instrumen gitar atau piano, nggak ada biasanya kan. Lagu itu entah
gitar based atau piano based. Cuman kalau tipikal lagu hip hop kayak gini tuh emang di drum, justru dominannya drum and bass gitu. Abis itu jadi drum and bass buat ngebangun groove-nya, terus makanya highlight-nya di rap-nya atau vokalnya gitu. Dan sebenarnya secara keseluruhan ini dominan rap ya, kayak vokal tuh kayak di bagian akhir doang tuh yang tipikal bagian SM banget tuh yang bagian bridge menuju akhir, terus sama pre-chorus nggak sih? Kayaknya yang ada agak nyanyinya tuh. Dan nyanyinya juga nggak terlalu yang nyanyi high note atau melodi lain panjang gitu ya, lebih yang pendek. Terus abis itu balik lagi ke rap gitu. Dan di chorusnya pun nggak terlalu yang nyanyi juga gitu kan, karena jadi emang tipis-tipis aja gitu. Jadi kayak mungkin nge-highlight dance-nya justru ya di mungkin ya. Karena minimnya vokal di chorus ini, mungkin yang jadi highlight-nya di si dance-nya itu. Kan kalau dari lagu gitu sih, ini ngingetin saya sama lagu-lagunya, bukan lagu-lagunya, beberapa lagu dari Stray Kids tuh ada yang modelnya kayak gini juga. Jadi yang hip hop gitu arahnya, yang dominan di rap. Apa ya Stray Kids itu judulnya, lupa. Paling gitu sih kalau dari segi musik ya. Ini tuh ada berapa orang sih? 7. Ada 7 ya, NCT Dream. Dan kayaknya semuanya kebagian nge-rap semua ya? Apa enggak juga tuh sebenarnya? Kalau yang nggak tahu ya guys, tadi penglihatan aku dari MV-nya tuh pokoknya yang emang rap tuh 4 rappernya, Mark, Jisung, Jaemin sama Jeno. Sementara yang 3 lainnya itu emang di vokalnya itu ada tadi Haechan, Chanle sama Renjun. Itu tadi kayaknya yang 3 itu emang bagian nyanyinya gitu. Sisanya kayaknya bagian yang rap lainnya sih, sepenglihatan aku tadi. Saya kalau paling familiar tuh di NCT tuh si Mark sih, karena dia cukup aktif di beberapa project lain gitu. Dia beberapa kali kolaborasi juga kan sama musisi-musisi lain, dan dia pun di scene hip hop Korea gitu sempat tampil juga gitu di variety show-nya, di kompetisi-kompetisi gitu. Dan rap lainnya juga solid sih. Tadi asik. Paling gitu sih kalau dari segi musik saya lumayan suka gitu, karena dapat lah gitu meskipun tadi nggak terlalu merhatiin lirik sih, cuman kayak energinya dapat lah gitu. Oke. Kalau dari aku dari segi musik ya, sebagai anak yang tidak mendalami musik, tidak paham musik, hip hop banget setuju. Dan tadi seperti mainnya juga SM banget. Maksudnya dan terutama NCT banget gitu, yang apa sih istilahnya Citizen tuh, kalian tuh jokesnya lagunya tuh bau apa sih, bau metal apa sih, bukan metal apa sih guys, NCT kasih tahu aku dong. Pokoknya mereka tuh punya jokes gitu loh, kayak lagu-lagunya NCT terutama atau SM dan terutama NCT tuh gitu kayak karena electric in some way, elektronik banget gitu lagunya tuh. Apa sih, bau besi kalau nggak salah, bau besi ya nggak sih, ya bau besi, aku ingat jokesnya kalau nggak salah. Dan in a way NCT itu emang gitu, NCT keseluruhan gitu ya, NCT Dream, NCT 127. Mungkin sesuai sama dari nama NCT-nya itu. Neo apa sih? Aku lupa, Neo Culture Techno, bukan, nggak tahu. Ada Neo Culture. Kata Sean apa ya kita waktu itu? Nggak tahu, padahal saya pernah ngasih tahu ya, tapi aku lupa. Sorry Sean. Sorry saya. Kalau yang bertanya siapa saya, nonton podcastnya yang S1 K-pop. Ada episode di udah season 1 itu. Season 1. Gitu. Dan salah satu lagu NCT Dream yang saya suka tuh Hello Future. Itu juga elektronik banget. Itu elektronik banget. Hello Future. Terus cuman kalau GOAT-nya lagu NCT menurut saya Seven Sense sih, lagu debutnya justru. Oke. Itu GOAT-nya. NCT ya kalau NCT ya. NCT keseluruhan ya. NCTU itu lagu debut kan itu. Seven Sense. Gitu sih. Kalau dari musik ada lagi tambahan buat musik udah dari musik itu sih. Cukup catchy juga sih yang beda si chorusnya. Walaupun as always kalau lagunya NCT itu jarang yang langsung nyantol di kepala untuk repeat perlu kali-kali gitu loh. Karena yang itu tadi bagian musiknya tuh unik gitu loh. Jadi kayak tidak seperti lagu biasanya yang bisa aku dengar gitu, yang kayak flow-nya itu jelas, jadi kayak butuh beberapa kali kayaknya untuk nyantol. Tapi bagian chorusnya tadi yang beda-beda, tapi itu udah cukup catchy sih buat aku. Oke, itu dari aku mah. Kalau dari sisi visual, of course Money Talks, SM gitu ya, dari VFX-nya sangat-sangat gacor sekali gitu. Cuman yang aku suka tuh apa ya,
kontras dari setiap scene gitu loh. Ya. Ini banyak banget ya, maksudnya kayak mungkin kalau agensi nugu itu cuman kayak 3 sampai 4 set, habis itu bolak-balik di situ aja. Kalau ini tuh kayak bisa, woi banyak banget gitu, saya aja lupa gitu ada beberapa set gitu karena banyak banget gitu. Dan nggak tahu ya, ini sepenglihatan aku ya dari title tracknya pokoknya dari MV yang ada di NCT Dream tuh pasti ada scene langit biru, paham gak sih? Nggak tahu ini cocokologi aku aja ya. Dan di sini juga ada gitu loh. Jadi kayak apakah itu trademarknya NCT? Aku nggak tahu, kasih tahu guys. Cuma kayaknya selalu ada itu deh gitu di MV terakhir. Jadi langit biru polos aja gitu. Kayak itu ada kan yang kayak saya lupa sih. Ada yang tiba-tiba ada sepeda jatuh gitu pokoknya. Oh iya. Nah itulah pokoknya. Jadi kayak apakah itu trademarknya NCT Dream karena Dream gitu, jadi kayak kan Dream tuh Dream kayak langit, nggak tahu guys, kasih tahu. Cuman itulah secara visual ini Money Talks gitu ya, gacor banget. VFX-nya, setnya juga banyak tadi gitu ya, dan apa ya, selain kontras banyaknya set itu adalah kontras how they put the set and the individualsnya tuh kontras gitu loh. Jadi kayak tadi ketika backgroundnya biru tuh yang scene di awal, si talentnya, si idolnya tuh bajunya tuh kontras. Jadi yang kayak kita bisa ngelihat jelas si main attraction-nya tuh apa gitu. Jadi mereka detail banget ya. Detail banget gitu. Jadi kayak secara visualnya tuh jelas gitu. Ini ada latar begini, nih lu harus ngelihat ke tengah, which is ya wardrobe-nya si talentnya tuh pasti bener-bener dipikirin banget gitu. Jadi kayak bagus lah. Jadi kayak meskipun banyak hal yang terjadi, kita nggak kehilangan fokus menurut aku gitu. Jadi kayak karena penempatannya terus wardrobe-nya itu cukup eye catching gitu. Jadi kayak nggak hilang fokus ketika banyak hal yang terjadi. Itu sih dari aku mungkin. Kalau dari kamu? Saya kagetnya nggak tahu ya ini tuh story-nya apa gitu dari Beat It Up ini. Cuman kalau yang saya lihat sih ini emang kayak rusuh banget, penuh banget VFX-nya. Betul. Dan mungkin emang ya sesuai judulnya itu Beat It Up gitu, emang ada something yang di deliver dari visual ini yang berkaitan sama lirik gitu. Tapi kalau ini tuh ya karena saya basicnya juga sempat basicnya editor juga gitu ya, ngedit juga, mempelajari teknis dalam editing. Jadi ini tuh satisfying banget lah nontonnya, kayak dari transisi yang dipakai, terus CG kayak tabrakan mobil, sepeda jatuh, itu kan nggak mungkin asli ya. Itu 3D modeling gitu. Taunya asli. Enggak itu nggak mungkin asli. Cuman ya bagus banget, rapih banget gitu. Ini tuh cuman saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu banyak nontonin MV-nya NCT. Cuman kalau yang jadi ciri khas MV dengan editing yang kompleks itu Stray Kids setahu saya. Saya lumayan ngikutin gitu Stray Kids dari MV ke MV. Selalu pamer editing gitu, kayak VFX-nya macem-macem lah. Kayak tadi beberapa efek yang ada di MV-nya Stray Kids tuh kayak di sini juga ada gitu. Yang mobil si Mark lagi nge-rap, terus ada mobil itu, terus kaca pecah lah, terus itu tuh mobilnya apa ya? Mobilnya di slow mo gitu ya? Atau di lupa lah. Pokoknya itulah intinya scene yang itulah, kalian ngeh juga pasti. Terus apa lagi ya? Transisi. Jadi transisinya tuh unusual dan emang kreatif banget gitu menggunakan transisinya. Terus juga ini layout. Saya tuh selalu suka, entah kenapa gitu, kalau dari MV itu yang paling saya perhatiin tuh adalah framingnya, gimana menentukan layout. Kayak misal ya kan ada rumusnya gitu kan ya dalam sinematografi itu, dimana penempatan objek di dalam satu frame tuh punya efek masing-masing gitu. Nah di sini tuh ada macam-macam dan efektif gitu menurut saya penggunaannya. Nggak ada satu scene yang bikin kok atau meh gitu. Jadi kayak secara keseluruhan tuh bagus semua gitu si komposisi visual. Gitu sih. Kalau sama satu lagi. Tadi kita langsung kan di awal di mana setnya waktu di ring tinju, langsung keinget MV-nya Next. Karena kita belum lama habis nge-reaction Next juga yang beatboxer kalau nggak salah judulnya. Dan setnya juga di ring boxing gitu. Jadi kayak ya memang judul dan konsepnya juga mungkin ya itu
Dan secara lagu tuh ada kemiripan juga dari groove-nya. Gitu. Cuman again and again ya, MV sekarang tuh main VFX banget gitu loh. Jadi kayak itu a lot of things happen tuh karena VFX-nya gacor banget gitu loh. Jadi kayak hah gitu. Tapi ya itu menunjukkan seberapa besar duit yang dikeluarkan sama agensi ya. Tapi ada plus minusnya sih menurut saya dengan kayak gini tuh. Plusnya adalah plusnya apa ya? Plusnya secara visual itu kayak ikonik lah gitu maksudnya. Jadi orang tuh ngeliat anjir yang bagus banget gitu. Cuman minusnya menurut saya adalah ini tuh kita nggak bisa nonton sekali gitu kayak. Betul, karena kita harus breakdown part by part gitu loh, yang kayak itu pasti akan banyak pausingnya juga gitu loh, dan mungkin kalau kita gitu reactionnya akan kepanjangan. Ini aja pasti udah cukup lama gitu. Jadi kayak kita akan nonton off camera guys untuk breakdown each scene-nya mungkin gitu ya, karena itu a lot of things happen in 3 minutes. Ini 3 menit kan? Iya, 3 menitan. Kayaknya gitu aja ya. Ada tambahan lagi apa? Udah sih ini karena ini mini album ya kalau nggak salah, jadi mungkin kita bakal kepoin juga sisa lagunya dari mini album Biar Ditapik nih. Mungkin akan dibahas. Mungkin bakal kita bahas juga di podcast. Cuman nanti Wills ya. Dan kalau tadi kan kita mencoba menilai secara objektif gitu ya. Nah sekarang coba kalau secara subjektif gitu, Maneh sendiri lagunya nyantol nggak gitu untuk pertama kali denger ini? Nyantol di beberapa part yang kayak tadi udah orang mention juga gitu, jadi kayak chorus dan biar itu emang nyantol, tapi kayak the rest of it kayak perlu denger lagi. Oke. Kalau saya justru lebih tertariknya buat ngulik dari segi productionnya lagi, karena saya justru tertarik dari sisi teknisnya gitu. Saya subjectively speaking lebih tertarik sama how they mix the whole production gitu, kayak layering instrumennya kayak tadi, karena kan dengarnya dari speaker ya. Kalau saya dengar di headset monitor pasti beda gitu, lebih detail gitu. Jadi saya pengen merhatiin detail-detailnya kayak misalnya mereka positioning vokal-vokalnya di mana, terus si drumsnya dan lain-lain gitu. Dan mungkin ada beberapa instrumen yang nggak kenotis karena dengarnya lewat speaker. Mungkin kalau pakai headset monitor baru kedengeran semua keseluruhan lagunya gitu. Jadi kalau saya sih tertarik buat ngulik lebih dalam dari sisi production. Paling gitu untuk reaction time kali ini NCT Dream dengan comeback Beat It Up. Congratulations. Oke, mungkin itu aja guys. Jangan lupa di like videonya kalau suka, kalau nggak suka juga tetap di like. Jangan lupa subscribe, follow semua media sosial kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Kalau itu mah subscribe berarti ya. Subscribe. Itu aja. Kalau ada rekomendasi lain yang harus kita reaction, apapun itu tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada fun fact lain terkait comeback ini, boleh juga diketahui di kolom komentar kita. Oke. Kalau apa? Like, suka nggak suka like. Pokoknya like guys. Goodbye. See you on next video.